Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia sebagai salah satu produsen cengkeh terbesar di dunia memiliki peluang strategis untuk meningkatkan volume ekspor pada tahun 2025. Data terbaru menunjukkan permintaan global terhadap komoditas ini terus mengalami peningkatan, terutama dari negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. India muncul sebagai pasar potensial dengan nilai peluang yang belum tergarap mencapai 53 juta dolar AS, disusul oleh Singapura dengan potensi pasar sekitar 28 juta dolar AS. Selain kedua negara tersebut, permintaan dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga menunjukkan tren positif yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Faktor pendorong utama peningkatan permintaan ini berasal dari beragamnya penggunaan cengkeh di berbagai industri global. Selain sebagai bahan baku utama rokok kretek yang menjadi ciri khas Indonesia, cengkeh semakin banyak dimanfaatkan dalam industri farmasi modern karena kandungan eugenolnya yang memiliki sifat antiseptik dan analgesik. Industri kosmetik kelas premium juga mulai melirik minyak cengkeh sebagai bahan aktif dalam produk perawatan kulit. Kelebihan kompetitif cengkeh Indonesia terletak pada kualitas intrinsiknya yang diakui secara internasional. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa cengkeh lokal memiliki kadar minyak atsiri yang konsisten di atas 18%, jauh lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari negara lain. Kandungan eugenolnya yang mencapai lebih dari 70% menjadikannya sangat diminati untuk aplikasi farmasi dan terapi aroma. Parameter kualitas inilah yang menjadi daya tarik utama bagi pembeli internasional, terutama dari negara-negara dengan industri pengolahan yang maju. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi setidaknya 15 negara tujuan baru yang berpotensi menyerap produk cengkeh nasional. Inisiatif Indonesia Spice Up the World, yang diluncurkan secara khusus bertujuan untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan brand awareness cengkeh Indonesia di pasar global. Program ini tidak hanya fokus pada pemasaran, tetapi juga mencakup pembinaan kepada petani untuk memenuhi standar kualitas dan sertifikasi internasional yang semakin ketat. Dengan melihat berbagai indikator positif ini, para analis memprediksi bahwa tahun 2025 bisa menjadi tahun kebangkitan ekspor cengkeh Indonesia. Namun, realisasi potensi ini sangat bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan dalam mengatasi berbagai tantangan struktural yang selama ini atasi kinerja ekspor komoditas unggulan ini. Sinergi antara petani, pelaku industri, dan pemerintah akan menjadi kunci utama dalam memanfaatkan peluang pasar global yang semakin terbuka lebar. Kualitas unggulan cengkeh Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi telah mendapatkan pengakuan luas di pasar internasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Balitro, cengkeh asal Indonesia, terutama yang berasal dari daerah Pang, hasil utama seperti Maluku, Sulawesi, dan Sumatera, menunjukkan karakteristik kimiawi yang sangat mengesankan. Kandungan minyak atsiri yang mencapai 18–22% jauh melampaui standar internasional yang hanya mensyaratkan minimal 15%. Bahkan dalam uji coba terbaru terhadap varietas Zanzibar yang dikembangkan di Jawa Timur, tercatat kandungan minyak atsiri mencapai rekor 24,5%, suatu angka yang belum pernah dicapai oleh produsen cengkeh lainnya di dunia. Keunggulan ini semakin diperkuat oleh komposisi kimiawi yang sangat menguntungkan, di mana eugenol sebagai komponen aktif utama mencapai 70–85% dari total minyak atsiri. Eugenol inilah yang menjadi primadona dalam industri farmasi global, karena memiliki sifat antiseptik, analgesik, dan antiinflamasi yang sangat poten. Perusahaan farmasi multinasional seperti Pfizer dan Novartis telah lama menggunakan eugenol dari cengkeh Indonesia sebagai bahan baku obat kumur, salep antiseptik, dan bahkan bahan dasar pembuatan anestesi lokal. Tidak mengherankan jika laboratorium farmasi di Jerman dan Swiss bersedia membayar premium price untuk cengkeh Indonesia dengan kadar eugenol di atas 80%. Selain untuk keperluan medis, minyak cengkeh berkualitas tinggi ini juga menjadi komoditas penting dalam industri kosmetik kelas AS. Perusahaan-perusahaan kosmetik ternama seperti L'Oreal dan Estée Lauder memasukkan ekstrak cengkeh Indonesia dalam formulasi produk perawatan kulit anti-aging mereka, memanfaatkan sifat antioksidan kuat dari eugenol.
Sementara itu, industri makanan dan minuman premium di Eropa menggunakan minyak cengkeh sebagai bahan penyedap alami untuk produk coklat, kue, dan minuman beralkohol tertentu. Chef-chef bintang Michelin bahkan menyebut cengkeh Indonesia sebagai the black gold of spices karena kompleksitas aromani yang tidak ditemukan pada cengkeh dari daerah lain. Keistimewaan kimiawi cengkeh Indonesia ini tidak lepas dari faktor agroklimat yang unik. Kombinasi antara tanah vulkanik yang kaya mineral, kelembaban tropis, dan teknik budidaya tradisional yang diwariskan turun-temurun menciptakan kondisi ideal untuk produksi metabolit sekunder yang melimpah. Penelitian terbaru dari Institut Pertanian Bogor mengungkapkan bahwa cengkeh yang ditanam di lereng gunung berapi aktif menunjukkan kandungan eugenol 15-20% lebih tinggi dibandingkan yang ditanam di daerah dataran rendah. Fenomena ini menjadi bukti bahwa keunggulan cengkeh Indonesia bukan hanya hasil dari faktor genetik, tetapi juga ekosistem tumbuh yang sangat spesifik. Dengan segala keunggulan ini, cengkeh Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang sangat kuat di pasar global. Sayangnya, belum semua potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala di hilir industri. Masalah utama terletak pada proses pasca panen yang seringkali masih dilakukan secara tradisional, menyebabkan penurunan kualitas sebelum produk sampai ke tangan konsumen akhir. Jika masalah ini dapat diatasi melalui penerapan teknologi pengolahan modern dan standarisasi mutu yang ketat, nilai tambah yang bisa diperoleh dari cengkeh Indonesia dapat meningkat berkali-kali lipat. Meskipun memiliki keunggulan kompetitif yang jelas, industri cengkeh Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks dan multidimensi. Salah satu masalah mendasar adalah rendahnya produktivitas lahan yang hanya mencapai 2,33 kg per hektare, angka yang sangat timpang dibandingkan dengan produktivitas cengkeh China yang mampu menghasilkan 12,39 kg per hektare. Rendahnya produktivitas ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor krusial, termasuk usia tanaman yang sudah tua, rata-rata mencapai 30-50 tahun, penggunaan bibit berkualitas rendah, dan praktik budidaya yang masih tradisional. Lebih dari 85% perkebunan cengkeh di Indonesia dikelola oleh petani kecil dengan luas kepemilikan lahan di bawah 2 hektare, yang seringkali tidak memiliki akses terhadap teknologi pertanian modern maupun modal untuk melakukan intensifikasi. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap industri rokok kretek menjadi masalah struktural lain yang mengancam keberlanjutan sektor ini. Data terbaru dari Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) menunjukkan bahwa 80-90% produksi cengkeh domestik diserap oleh industri rokok, menciptakan ketergantungan yang sangat berisiko. Fluktuasi permintaan dari industri rokok, yang seringkali dipengaruhi oleh kebijakan kesehatan masyarakat dan perubahan preferensi konsumen, langsung berdampak pada harga di tingkat petani. Ironisnya, meski menjadi produsen terbesar dunia, Indonesia masih harus mengimpor cengkeh untuk memenuhi kebutuhan industri rokok dalam negeri. Pada tahun 2023 saja, volume impor cengkeh mencapai 15.000 ton, terutama dari Zanzibar dan Madagaskar, karena kualitasnya yang lebih konsisten untuk keperluan industri. Masalah lain yang tak kalah pelik adalah rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Cengkeh dari petani biasanya melalui 4-5 tangan tengkulak sebelum sampai ke pabrik pengolahan, dengan margin yang bisa mencapai 300-400% dari harga petani. Sistem ini tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga membuat harga akhir produk kurang kompetitif di pasar global. Minimnya infrastruktur pengolahan pasca panen di sentra-sentra produksi turut memperparah situasi. Sekitar 60% petani masih melakukan pengeringan secara tradisional di bawah sinar matahari, yang seringkali tidak memenuhi standar kualitas ekspor karena kontaminasi debu dan ketidakkonsistenan kadar air. Perubahan iklim telah menjadi ancaman eksistensial bagi budidaya cengkeh dalam beberapa tahun terakhir. Pola hujan yang tidak menentu dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim telah menyebabkan penurunan produksi di beberapa sentra utama. Musim kemarau panjang tahun 2023 menyebabkan gagal panen hingga 40% di daerah-daerah seperti Maluku dan Sulawesi Tengah. Serangan hama dan penyakit, terutama kutu putih dan penyakit busuk akar, juga semakin meningkat seiring dengan perubahan iklim.
Petani kecil dengan modal terbatas seringkali tidak mampu membeli pestisida yang tepat atau menerapkan teknik pengendalian hama terpadu. Sistem pendataan dan perencanaan produksi yang lemah semakin memperumit masalah-masalah di atas. Tidak adanya database terpusat tentang luas tanam, prediksi produksi, dan kebutuhan industri menyebabkan fluktuasi harga yang ekstrim. Pada masa panen raya 2024, harga cengkeh di tingkat petani pernah anjlok hingga Rp25.000 per kek, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp35.000 per kek. Situasi seperti ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga membuat perencanaan usaha tani menjadi sangat sulit, akhirnya berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi dari tahun ke tahun. Melihat kompleksitas tantangan yang dihadapi, peningkatan ekspor cengkeh Indonesia pada tahun 2025 memerlukan strategi terpadu yang menyentuh seluruh mata rantai nilai. Proyeksi pertumbuhan pasar global cengkeh sebesar 3,7% per tahun menuju nilai 6,95 miliar dolar Amerika Serikat pada 2029 seharusnya bisa menjadi momentum emas bagi Indonesia, asalkan mampu melakukan transformasi mendasar dalam sistem produksi dan pemasaran. Langkah pertama yang krusial adalah modernisasi budidaya melalui program peremajaan tanaman secara masif dengan varietas unggul baru yang memiliki produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pengalaman sukses di Kabupaten Jember dengan varietas Zanzibar unggul yang mampu menghasilkan 8-10 kg per pohon perlu direplikasi di sentra-sentra produksi lainnya, didukung oleh sistem pembiayaan khusus dengan skema bunga rendah dan masa tenggang yang disesuaikan dengan siklus tanah. Cengkeh. Transformasi di hulu harus diimbangi dengan penguatan industri pengolahan di hilir untuk meningkatkan nilai tambah. Saat ini, lebih dari 70% ekspor cengkeh Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah dengan margin keuntungan yang tipis. Pengembangan klaster industri pengolahan cengkeh di daerah-daerah produsen utama akan memungkinkan peningkatan ekspor produk bernilai tinggi seperti minyak atsiri murni, oleoresin, dan turunan egenol untuk industri farmasi. Pola kemitraan antara petani, industri pengolahan, dan lembaga penelitian seperti Balitro perlu diperkuat untuk mengembangkan produk-produk inovatif berbasis cengkeh. Inisiatif seperti pembangunan pusat inovasi cengkeh di Maluku yang menggabungkan fungsi penelitian, pengolahan, dan pelatihan bisa menjadi model yang efektif untuk direplikasi di wilayah lain. Diversifikasi pasar ekspor merupakan keniscayaan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa negara tujuan tradisional. Analisis pasar menunjukkan potensi yang belum tergarap di Eropa Timur, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin yang permintaannya terus meningkat seiring berkembangnya industri makanan kesehatan dan aromaterapi. Diplomasi ekonomi melalui jaringan kedutaan besar Indonesia di negara-negara potensial tersebut perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar. Pembentukan Indonesia Clove Trade Desk di pusat-pusat perdagangan rempah internasional seperti Rotterdam, Dubai, dan Singapura akan mempermudah penetrasi pasar global. Terobosan dalam sertifikasi produk juga mutlak diperlukan, mengingat semakin ketatnya persyaratan pasar internasional terkait aspek keberlanjutan dan ketelusuran produk. Pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penentu dalam menciptakan efisiensi rantai pasok. Platform digital terintegrasi yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli global dapat memangkas rantai distribusi yang panjang dan tidak transparan. Sistem blockchain untuk traceability produk akan meningkatkan kepercayaan pembeli internasional terhadap kualitas dan asal-usul cengkeh Indonesia. Kementerian Pertanian bersama dengan pelaku usaha perlu mengembangkan sistem informasi terpadu yang memantau perkembangan pasar global, prediksi produksi, dan fluktuasi harga secara real-time, sehingga petani dan eksportir dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Kesuksesan peningkatan ekspor cengkeh 2025 pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Sinergi tridharma antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, pelaku usaha sebagai penggerak industri, dan akademisi peneliti sebagai sumber inovasi harus diperkuat dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung. Program pendidikan vokasi khusus budidaya dan pengolahan cengkeh di Politeknik Pertanian perlu dikembangkan untuk mencetak tenaga ahli yang kompeten. Dengan pendekatan komprehensif yang menjangkau dari hulu ke hilir ini, Indonesia tidak hanya akan mencapai target peningkatan ekspor di tahun 2025,
tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk posisi dominan dalam pasar cengkeh global di dekade-dekade mendatang.